Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabi Al-Mukhtar, karya Syekh Safi Rahman Al-Barkhuri rahimahullah ta'ala. Kita di pembahasan tentang sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari asuhan Halimah As-Sa'diyah, dikembalikan kepada ibunya tercinta setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa pembelahan dada beliau oleh malaikat, ya, yang merupakan tanda kenabian. Silakan dibuka di halaman 32. Betul ya? 33, betul. Qala al-muallif rahimahullah ila ummihi al-hanun, kembali kepada ibunya al-hanun yang pengasih. Yani hanun itu makna dari seseorang yang memiliki sifat kasih sayang. Taib wa raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal hadits ila Makkah. Maka Nabi SAW kembali setelah peristiwa ini, yaitu peristiwa pembelahan dada beliau, ila Makkah, ke Mekah. Fabaqiya 'inda ummihi, sehingga beliau tinggal bersama ibundanya, wa fi usratihi, dan keluarga beliau. Ya. Nahwa sanataini, kurang lebih tinggal di keluarga beliau adalah sekitar 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti umur beliau itu sekitar berapa? 6 tahun, ya. Summa safarat ma'ahu ummuhu, kemudian ibunda beliau membawa Nabi safar bersama beliau, bersama Nabi SAW ilal Madinati, ke kota Madinah. Tujuannya untuk apa? Untuk berkunjung kepada kerabatnya yang ada di Madinah, karena ternyata ibunda Nabi SAW ini kerabatnya adalah juga ada di kota Madinah, ya. Dan juga di kota Madinah tersebut terdapat kuburan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, yang mana Abdullah ini meninggal dunia, ya, pada saat safar berdagang para jemaah. Di tengah perjalanan meninggal, maka dikuburkan di Madinah. Maka mu'allif di sini mengatakan haitsu qabru walidihi, di mana terdapat kuburan bapaknya, ayah beliau Abdullah, wa akhwali jaddihi, dan juga di kota Madinah terdapat akhwal, ya. Akhwal ini dari kata khol artinya paman, namun dari pihak ibu, yakni saudara ibu, ya. Paman namun dari pihak jalur ibu. Kalau dari jalur bapak namanya am. Kalau bibi namanya khalah, kalau paman namanya kalau bibi dari pihak ayah namanya amah. Ya. Jadi walidihi, kuburan bapaknya atau ayahnya, wa akhwali jaddihi, dan juga paman-paman dari kakek Nabi, yaitu Banu Adi bin Najjar.
dari Bani Adi bin An-Najjar. Wa kana ma'aha qayyimuha Abdul Muttalib. Dan bersama ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat safar itu ditemani oleh qayyimuha, mertuanya yaitu Abdul Muttalib, wa khadimatuha, dan juga pelayannya yaitu Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini nanti masuk Islam. Ya. Ummu Aiman ini masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu famakasat syahran, maka tinggallah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah sekitar syahran 1 bulan, summa raja'at, lalu kembali ke Mekah. Nah, wa bainama hiya fit tariq, ketika beliau ada di tengah perjalanan pulang, maka lahiqahal maradu, maka penyakit menjumpainya, yakni terkena sakit, ya. Washtadda, dan semakin parah sakitnya, hatta tufiyat bil abwa, sampai akhirnya meninggal karena sakitnya. Meninggalnya di mana? Di sebuah tempat namanya Al-Abwa, yaitu sebuah kampung, sebuah tempat baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah, tapi masih dekat dengan Madinah. Wadufinat hunaka, dan dikuburkan di situ. Apalagi zaman itu kan kesulitan, enggak istilah diantar pakai ambulan, tidak ada, jadi dikuburkan di tempat dia meninggal. Jadi kuburan Nabi di mana? Terdapat di sebuah tempat namanya Abwa. Ya. Taib, berarti saat usia berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami wafat ibunya? Ketika usia Nabi sekitar 6 tahun. Nah, dan ini merupakan tingkat keyatiman lagi yang kedua kalinya. Setelah ditinggal meninggal oleh ayahnya saat Nabi dalam kandungan, lalu sekarang ibunya meninggal lagi dalam usia Nabi SAW 2 tahun. Ya. 6 tahun. Nah, dalam usia 6 tahun. Taib, ada beberapa pelajaran penting para jemaah. Yang pertama berkaitan tentang anjuran untuk bersilaturahim, ya, kepada kerabat. Jadi untuk memperkenalkan bagaimana Nabi SAW dibawa oleh ibundanya untuk berkunjung ke kerabat-kerabatnya, dikenalkan yang ada di kota Madinah. Ya, dan silaturahim ini diantara amalan ibadah yang sangat luar biasa ganjaran pahalanya. Seperti kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata fi rizqi wa insyaallah fi asri falyasir rahimah. Siapa yang mau dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali kekerabatan. Ya. Kemudian yang kedua tentang ziarah kubur. Jadi ibunda Nabi SAW wafat dan dikuburkan di Abwa. Ini pernah Nabi SAW berziarah kubur ibunya. Ya, saat pulang dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah atau perang Hudaybiyah. Maka ketika Nabi pulang melewati kuburan ibunya, lalu Nabi mampir. Dan ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur dalam syariat Islam tidak diperbolehkan dengan sengaja safar, nggak boleh. Kecuali kalau sambil mampir, sambil lalu. Jadi Nabi SAW tidak sengaja mendatangi kuburan ibunya hanya sekedar untuk ziarah kubur. Dengan safar tidak, tapi pulang ya, dari safar dari Hudaybiyah. Ketika Nabi mau umrah, kemudian Nabi dicegat tidak bisa masuk Mekah, kemudian Nabi kembali. Ya. Maka saat safar itulah Nabi SAW menziarahi kubur ibunya. Dan ini menunjukkan para jemaah, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah, ya, diperbolehkan menziarahi kuburan orang kafir. Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur qabra ummihi, kuburan ibunya. Fabaka, lalu Nabi menangis. Ya. Wa abka man haulahu,
dan menangis pula sahabat-sahabat yang ada di situ. Kenapa sahabat menangis? Karena melihat Nabi menangis. Ya, tentu orang yang paling dicintainya ketika menangis, ya, tentu para sahabat pun ikut sedih. Sebagaimana kita, cuma kalau kita sayang sama orang yang kita cintai dan menangis, maka kita pun ikut sedih. Ya, ikut sedih. Lalu para sahabat bertanya, kenapa sebab beliau menangis? Maka Nabi mengatakan, ista'dzantu rabbi, saya minta izin kepada Rabbku Allah, fi an astaghfira laha, untuk diperbolehkan saya memohonkan ampun. Kenapa harus minta izin berjemaah? Karena Nabi tahu bahwa ibunya meninggal pada masa jahiliyah. Ibunya meninggal pada masa jahiliyah. Wong Nabi saja masih usia 6 tahun. Nabi tahu betul. Dan Nabi tahu juga bahwa kebiasaan nenek moyangnya adalah mereka menyembah berhala. Oleh karena Nabi minta izin. Namun ternyata falam yu'dzan lahu. Namun ternyata Allah tidak mengizinkannya. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Tidak boleh kita memohonkan ampun, mengistighfarkan baik itu saudara, kerabat kita yang meninggal dalam keadaan kafir. Tidak boleh. Ya. Akan tetapi Nabi minta izin. Nabi tidak memaksa. Karena kata Allah nggak boleh, dilarang. Maka Nabi minta izin yang kedua. Wasadantuhu fi an azura qabraha. Lalu saya minta izin kalau menziarahi kuburnya bagaimana? Ya. Maka fa'udhina li, maka Allah mengizinkan kepadaku. Masalahnya para jamaah, apa faedahnya? Apa faedahnya? Faedahnya para jamaah sekalian untuk mengingat kematian. Satu, kata Nabi, fazurul qubura fa innaha tudzakkirul mauta. Berziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur mengingatkan kematian. Dalam hadis yang lain, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah larang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah. Ya. Jadi awalnya dilarang di awal-awal Islam karena dikhawatirkan akan mudah terjerumus manusia kepada kesyirikan. Dan di antara sebab terbesar manusia jatuh kepada kesyirikan adalah pengagungan kepada kubur-kubur orang-orang saleh. Oleh karenanya Nabi berziarah kubur ibunya, tentunya para jamaah, di antara hikmah yang lain adalah agar namanya orang ketika berkunjung ke kuburan kerabatnya, kuburan ibunya, kuburan istrinya, ya. Karena kalau istri yang meninggal duluan itu tetap istrinya. Artinya seorang wanita meninggal duluan, maka bagi sang suami wanita itu tetap istrinya dunia akhirat. Maka dia ziarah kubur. Ya. Kalau suaminya berkurban misalnya, maka istrinya dapat pahalanya. Karena dia masih istrinya, dunia akhirat. Oleh karenanya para sahabat berpesan di antaranya kepada istrinya, kalau kau ingin menjadi istriku tetap di surga nanti, maka ketika aku meninggal duluan kau jangan nikah lagi. Seperti pesan Abu Hudzaifah kepada istrinya. Adapun bagi suami yang meninggal duluan, maka bisa jadi terpisah dengan istrinya ketika istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jelas sama ya? Baik. Maka dengan berziarah kepada kerabatnya, orang-orang yang dicintainya, tentu dia akan mengobati rasa rindu, rasa kangen dan semisal. Ya, walaupun hanya kita berziarah kepada atau ke kuburannya. Jadi bukan semata-mata untuk mendoakan saja, tidak. Kuburan orang kafir, ketika dia mungkin kerabatnya, mungkin dia ya anaknya atau yang lainnya, ibunya dan semisal, ya, maka itu akan memberikan kesan bahwa dia berkunjung sehingga mengobati rasa kangennya. Dan ada pelajaran penting lagi adalah mengingat kematian. Maka sama para jamaah kita kalau melewati ada kubur orang kafir, ingat kematian juga. Bahkan mungkin ada faedah lain,
Itu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita belum meninggal sekarang, namun Allah beri hidayah kita iman, beri hidayah kita Islam. Adapun mereka kuburan orang-orang kafir itu telah meninggal di atas kekufuran, ya, yang dipastikan mereka masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sehingga ketika kita melihat kuburan orang kafir, kita bisa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil Islam wa ala nikmatil sunnah. Ya, bersyukur. Jadi ambil ibrah, ambil pelajaran. Yang paling agung pelajarannya adalah mengingat kematian. Itu diantara tujuan kita berziarah kubur. Jadi berziarah kubur itu ada 3 hukum para jemaah. Berziarah kubur ada 3 hukum. Yang pertama, ziarah syar'iyah. Ziarah syar'iyah. Apa itu ziarah syar'iyah? Yaitu ziaratul kubur min ajli du'a lil amwat. Itu berziarah kubur dalam rangka mendoakan mayit. Wa tadakkur al-akhirah, dan supaya ingat kepada akhirat. Itu diantara definisi ziarah syar'iyah. Orang yang berziarah kubur dalam rangka untuk mengingat kematian, dalam rangka mendoakan mayit, itu ziarah syar'iyah. Dan apa hukum ziarah ini para jemaah? Ijma' para ulama hukumnya sunnah. Ijma' para ulama hukumnya sunnah. Ya. Yang kedua, ziarah al-bid'iyah. Ziarah kubur yang kedua adalah ziarah yang bid'ah. Bagaimana ziarah yang bid'ah? Hiya ziaratul kubur, berziarah kubur biqasdil ibadati fiha, yaitu yang bertujuan beribadah di kuburan tersebut. Kas-shalah, seperti salat, wa dzikir, wa du'a, wa qiraatil Quran, ya, wa nadhar, untuk tujuan bernadar, untuk tujuan salat di situ. Makanya kita dilarang Bapak Ibu. Tidak boleh salat di kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur. Jangan salat kalian di kuburan. Kata Nabi, kulul ardi masjidun ilal hammam wal maqbarah. Semua bumi Allah tempat sujud kecuali kuburan dan hammam, tempat mandi. Ya. Jadi baca Quran jangan datang ke kuburan. Salat jangan datang ke kuburan, tapi baca Quran di rumah. Salat di rumah. Perhatikan ibu-ibu khususnya. Kenapa ibu-ibu khususnya? Karena ibu-ibu itu yang paling afdal sholatnya di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairu lahunna. Jangan kalian larang, wahai para suami, istri-istri kalian untuk ke masjid. Jadi kalau minta izin ke masjid, suami nggak boleh melarang. Namun kata Nabi, rumah-rumah mereka bagi para wanita adalah lebih baik daripada masjid. Dan itu Nabi sabdakan Masjid Nabawi. Itu coba. Jadi di Masjid Nabawi sekalipun, bagi yang tinggal di Madinah, bagi penduduk Madinah, bagi wanita, maka lebih afdal di rumahnya. Itu Masjid Nabawi loh jemaah. Subhanallah. Jadi wanita itu tetap mendapat ganjaran, mendapat pahala yang melimpah ketika sholat di rumahnya. Tapi kalau ke masjid boleh. Jadi wanita itu ke masjid jaiz, gair masyru', boleh, namun tidak disyariatkan. Adapun laki-laki, salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin, kata Nabi. Siapa yang dengar azan lalu tidak penuhi panggilan azan, maka tidak ada salat baginya kecuali ada udzur. Ya. Maka laki-laki yang salat di rumah adalah laki-laki salehah. Karena hanya wanita yang salat di rumah. Ya. Laki-laki yang saleh di masjid. Baik. Yang ketiga, ziarah itu ziarah syirkiyah. Ziarah syirkiyah, yaitu berziarah kubur liqasdil ibadati ila ashabil kubur. Kalau yang kedua, yang bina itu ibadahnya kepada Allah. Tapi yang ketiga ini, tujuan berziarah kubur untuk beribadah kepada ahli kubur. Misalnya,
salat, sujud, ruku, doa kepada ahli kubur, minta kepada ahli kubur. Adapun yang kedua tadi, mintanya kepada Allah. Maka di kuburan kita tidak boleh minta rezeki. Minta rezeki di rumah, di masjid, dimanapun selain di kuburan. Tapi di kuburan kita mendoakan mayit, minta kepada Allah ampunan untuk mayit, minta kepada Allah rahmat untuk mayit. Adapun minta rezeki, minta jodoh, minta kemudahan dunia akhirat, maka kita minta di mana? Kita minta di rumah, bukan di kuburan. Membaca Quran juga di rumah, kata Nabi SAW. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Yani yang sepi dari beribadah. Namun bacalah di rumah surah Al-Baqarah karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ya. Baik. Jadi hukum ziarah kubur itu nanti diperinci demikian. Kalau laki-laki berziarah kubur hukumnya mustahab, dan ini menurut madhab 4 semuanya berpendapat mustahab, yani tidak sampai wajib. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, bahkan ada penukilan ijma sepakat para ulama bahwa laki-laki, kita ngomong laki-laki berziarah kubur hukumnya mustahab, ijma. Ya. Adapun yang kedua, kalau perempuan, ya, kalau perempuan berziarah kubur bagaimana? Diperinci jemaah. Dan ada khilaf para ulama. Kalau perempuan ziarah kubur, maka ada 3 pendapat. Pendapat ulama ya. Yang pertama, yukrahu linnisa ziaratul kubur. Yang pertama, wanita itu makruh berziarah kubur. Dan ini madhab Syafi'i, dengerin. Ini madhab Syafi'i, wanita itu makruh. Enggak haram, makruh. Demikian pula mazhab Hambali. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi yang melaknat perempuan yang berziarah kubur. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ahmad juga, Imam Ibnu Majah. Jadi kita ini harus tunduk, patuh kepada syariat jemaah. Karena Allah memuliakan wanita dari sisi apa yang baik menurut Allah. Itu jemaah. Bukan menurut kita. Ada hikmah. Kenapa wanita dilarang ziarah kubur? Kenapa wanita dilarang antar jenazah? Allah Maha tahu yang telah menciptakan kaum wanita, yang telah menciptakan hambanya. Seorang perempuan yang memiliki perasaan mungkin yang tidak sekuat laki-laki, ya, ditinjau dari fisik, ditinjau dari perasaan. Maka wanita tidak ada wajib jihad wanita. Wanita jihadnya adalah haji dan umrah. Maka kalau wanita pergi haji, wanita pergi umrah, itu jihad mereka. Enggak ada jihad bagi wanita karena fisiknya. Ya. Maka ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita bukan dari sisi masalah kemuliaan. Berapa banyak wanita lebih banyak, jutaan wanita, ya, lebih banyak daripada laki-laki yang lebih masalah mulia. Banyak wanita-wanita bertakwa dibanding laki-laki. Tapi Allah unggulkan laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dari 2 sisi. Sisi yang pertama dari masalah nafkah. Maka laki-laki yang memberi nafkah, maka dia menjadi qawwam, ya, menjadi pemimpin, karena yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak istrinya. Yang kedua dari sisi masalah penciptaan, yakni fisiknya, laki-laki lebih kuat, lebih sempurna kekuatannya, ya, daripada kaum wanita. Walaupun sekarang kadang kewalik cuma. Ada wanita yang kalau gas habis dia pikul sendiri gasnya, dia bawa sendiri, naik ke lantai sekian, bawa gas itu. Bojone enggak tidur. Lagi suaminya enggak ada gitu ya.
Ya ada, itu halal itu ada. Cuman sebenarnya halal seperti itu adalah tugas laki-laki. Ya. Taib. Jadi kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawwaratil kubur. Bahwasanya Rasulullah melaknat wanita-wanita yang zawaratil kubur. Berziarah kubur, tapi zawarat di sini. Ya. Namun dalam hadis Imam Ahmad, lafadznya bukan zawarat tapi zairat. Nah, apa bedanya? Zawarat dengan zairat, dua-duanya sahih. Kalau zawarat itu yang ziarah kubur dengan sigoh mubalaghah yang sering-sering. Itu cuma. Sehingga ada ulama yang mengambil kesimpulan wanita kalau ziarah kuburnya sering-sering itu baru yang dilarang, yang dilaknat. Kalau tidak sering tidak dilaknat. Kesimpulan dari lafaz ini, ternyata ada riwayat Imam Ahmad, lafaznya bukan zawarat, bukan sering tapi malah zairat, artinya sekali tok saja dilaknat. Maka ulama yang berpegang hadis Imam Ahmad mengatakan haram, nanti itu akan ada. Haram mutlak wanita, nggak ada wanita kewajiban ziarah kubur, bahkan haram. Karena ada lafaz zairat, bukan zawarat. Berarti satu kali pun dilaknat. Cuma cara mengkompromikannya begini cuma. Dilaknat yang zawarat, yakni laknatnya banyak karena ziarahnya sering. Berarti laknatnya pun banyak. Adapun yang zairat, laknatnya ya sesuai. Kalau sedikit, jarang-jarang ya berarti laknatnya pun jarang-jarang. Yang jelas wanita ziarah kubur itu terlaknat. Nah, cuman para jemaah, pendapat yang pertama ini berkesimpulan laknat ini menunjukkan kepada bukan haram tapi makruh. Kenapa makruh, nggak haram saja? Karena ada hadis-hadis lain ya, bahwa Aisyah misalnya nanya kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau aku ziarah kubur, apa yang aku harus baca? Lalu Nabi ajarkan doa, Assalamualaikum ahla diyar, dan seterusnya. Berarti menunjukkan wanita ziarah kubur kok diizinkan. Berarti maksud dilaknat, maksud dilarang itu nggak sampai haram, tapi apa? Makruh. Jelas jemaah? Makruh. Baik, berarti pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan haram secara mutlak, dan ini adalah diantara beberapa pendapat para ulama, diantaranya yang mengatakan haram adalah Imam Ibnu Taimiyah. Kalau ulama kita zaman sekarang diantaranya Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin yang berpendapat sama dengan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, dan diantara sebagian madhab Hanafi ya, dan juga ada sebagian perkataan dari madhab Syafi'iyah yang mengatakan haram. Dasar hadisnya tadi, la'na Rasulullah SAW zawwaratil kubur, Rasul melaknat. Jadi Rasul melaknat para penziarah, ini berarti menunjukkan kepada keharaman ya secara mutlak. Ada pendapat yang ketiga, jemaah. Pendapat yang ketiga yaitu madhab Hanafi dan madhab Maliki, dan sebagian juga dari kalangan madhab Syafi'iyah. Jadi madhab ulama-ulama Syafi'iyah itu ada di tiga pendapat ini. Ada yang ikut kepada pendapat makruh juga ada yang ikut juga kepada pendapat haram ada. Cuman kita bisa ambil kesimpulan, ibu-ibu, bapak ibu, kesimpulannya apa? Ziarah kubur bagi wanita itu tidak seperti pembahasan tentang ziarah kubur bagi laki-laki. Yani ada di situ ketat, tidak semudah laki-laki. Ya. Baik. Pendapat ketiga, ziarah kubur bagi wanita adalah mubah. Ini diantara madhab Hanafi, termasuk juga diantara sebagian madhab Syafi'i, termasuk diantara madhab Imam Ahmad. Dalilnya adalah mubah itu artinya boleh. Dalilnya adalah hadis tentang ziarah kubur yang dulu dilarang menjadi diperintah Nabi. Kuntu nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah. Ini berlaku laki perempuan katanya. Segi penjelasannya. Ya. Apalagi ada hadis-hadis tentang wanita ziarah kubur kan ya. Hadis Aisyah misalnya. Nah, para jamaah sekalian, dari tiga pendapat ini ya, kalaupun mau pendapat yang lebih bijak gitu ya,
maka minimal kepada makruh. Yakni kalau wanita memang berhajat untuk berziarah, ya, tapi sebaiknya wanita tidak berziarah kubur. Termasuk kata Ummu Atiyah, nuhina an atba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang Nabi ngantar jenazah walaupun tidak dilarang secara tegas. Maka perkataan Ummu Atiyah ini dipahami kepada makruh. Jadi wanita ngantar jenazah makruh dan dihukumkan juga dengan ziarah kuburnya. Ya. Namun tetap berlaku ziarah kubur yang disyariatkan tadi yang boleh laki-laki misalnya tidak boleh apa? Tidak boleh safar para jemaah. Tidak boleh safar. Ya. Baik. Jadi inilah pembahasan faedah yang bisa kita ambil dari ziarah kuburnya Nabi kepada kuburan ibunya. Nah, tentang ziarah kubur orang kafir para jemaah sekalian, maka ini diperbolehkan. Tapi mungkin bahasan sedikit tambahan, disunnahkan kalau ziarah kubur nih. Yang pertama, disunnahkan kalau ziarah kubur hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, adab-adabnya ziarah kubur. Yang pertama adalah berziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, dan bagi perempuan ada khilaf ulama, ya, yang rajih hukumnya makruh. Yang kedua, di antara adab ziarah kubur, adamul istighfar liman mata ala ghairil Islam. Tidak boleh memohonkan ampun bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Dalilnya di surah At-Taubah ayat 113. Ya, kata Allah, "Makana lin nabiyyi walladzina amanu." Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi orang-orang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun itu kerabat dekatnya sendiri. Ya. Dan juga hadis tadi, hadis yakni tentang Nabi menangis di kuburan ibunya. Lalu di antara adab ziarah kubur adalah ilqa'us salam ala ahli kubur, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kalau enggak hafal cukup assalamualaikum ya ahlal kubur, cukup gitu toh. Nek enggak hafal. Atau assalamualaikum ngono to ya kene. Tapi ya mosok sih enggak gelem menghafal. Jadi kalau bisa dihafalkan, karena ibu-ibu ketika ibu lewat, ya, lewat naik sepeda motor lewat, ada kuburan kaum muslimin, itu kita jangan kikir bakhil untuk mengatakan assalamualaikum ahla diyar. Jadi berziarah seperti ini sambil lewat itu lain. Jadi bolehkan ibu-ibu tetap mengucapkan salam. Makanya saya kadang sangat setuju dengan adanya kalau di makam apalagi di pinggir jalan gitu ya, itu buat pelang yang agak besar tulisan Arab, enggak apa-apa, demi tujuan mengingatkan ini ucapan salam. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallahu lana wa lakumul afiyah. Ya, itu karena itu doanya sahih atau ucap salam itu sahih. Itu bagus. Ya. Apa doanya? Apa ucapan salamnya? Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'allahu wa lakumul afiyah. Jadi insyaallah kami akan menyusul kalian. Itu kan indah sekali, sehingga ingat kita kepada kematian. Ya. Lalu adab yang keempat, al-istihbab, ya, istihbabud du'a lil mayyit, dianjurkan mendoakan mayit. Kalau tadi salam, sekarang mendoakan, ya, dengan mendoakan rahmat dan ampunan. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira misalnya. Ya. Atau kalau orang tua kita mau kita sebutkan secara khusus boleh. Allahumma ighfir li ummi fulanah binti fulan, Allahumma ighfir li abi fulan bin fulan. Ya. Namun ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin, itu sudah mencakup.
termasuk bapak kita, termasuk ibu kita. Itu. Adab yang berikut yang kelima, tidak boleh ada musabbil amwat, tidak boleh mencaci mencela orang yang telah meninggal. Ya, la tasubul amwat. Jangan kalian mencaci orang yang telah meninggal, kata Nabi. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka itu telah sampai kepada apa yang mereka telah mengalami gitu. Ya. Apa yang telah mereka rasakan sekarang. Ya. Jadi tanpa kita celak caci pun mereka sudah merasakan. Kemudian di antara adab, tidak boleh melangkahi, tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Tidak boleh duduk di atas kuburan, termasuk tidak boleh kencing. Ya. Tidak boleh BAB di kuburan, nggak boleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tajlisu ahadukum ala la an yajlis ahadukum ala al-jamra. Sungguh kalian duduk di atas bara api, fatahriqa siyabahu, sampai baju celananya, kainnya terbakar, ya, fatakhlusa ila jildihi, membakar sampai kulit-kulitnya, duduk di bara api membakar, kulitnya melepuh, itu khairun lahu, lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada min an yajlis ala qabrin, lebih baik daripada harus duduk di kuburan. Gak boleh, Pak. Kita lihat di YouTube, Pak, ya, ada orang yang Masya Allah joget-joget, duduk-duduk, cangkruk, nongkrong di kuburan sambil cekakak-cekakak. Tidak takut atas kematian, tidak ingat akhirat mereka. Terus kalau bisa tidak berjalan dengan memakai sandal atau sepatu, tapi nyeker dibuka, ya. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Jadi Islam itu Masya Allah menghormati, tidak boleh dilangkahi karena menghormati. Ya. Sandal kita dibuka, menghormati. Tetapi kalau memang ada duri atau apa, jalannya sakit kaki kita dan semisal, maka diperbolehkan. Terus ada musafar, tidak boleh bersafar, ya. Bersengaja ziarah kubur, safar tidak boleh. Baik. Lalu para jamaah sekalian, ada lagi hadis berkaitan tentang bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada orang yang datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasul, di mana ayah saya? Qala finnar. Kata Nabi, bapakmu di neraka. Lalu orang ini pulang. Falamma qaffa da'ahu. Ketika kembali dipanggil oleh Nabi. Sini kata Nabi. Lalu kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Kata Imam Nawawi, beliau mengomentari hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Yang ini menunjukkan bahwa ibu bapak Nabi itu kan meninggal dalam keadaan kufur. Kata Imam Nawawi, perkataan inna abi wa abaka finnar, perkataan Nabi bahwa bapakku dan bapakmu di neraka, kata Imam Nawawi, fihi, dalam hadis tersebut, anna man mata alal kufur, bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas kekufuran, fahuwa finnar, maka dia di neraka. La tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak bermanfaat kekerabatan orang yang beriman. Ya kan? Karena yang bermanfaat bukan masalah nasab kekerabatan. Sehebat setinggi nasab apapun mulia, itu nasabnya dia yang beramal. Tapi kalau orangnya tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Wa fihi anna man mata fil fatrah. Oleh karenanya juga dalam hadis itu terdapat faedah, orang yang meninggal di zaman fatrah,
ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatil awzan, yaitu di zaman fatar di mana bangsa Arab nyembah berhala, fahuwa min ahli nar, maka dia termasuk ahli neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya keyakinan orang tua Nabi itu kafir dan semisal ini bukan masalah bawa perasaan, bukan. Itu adalah pembahasan para ulama, bukan pembahasan yang kita mengada-ada menghina Nabi. Justru haram. Bagaimana orang mau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perkataan para ulama membahas masalah ini, seperti Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan wa abuhu kana musyrikaini, dan kedua orang tua Nabi adalah musyrik bidalili ma akhbarana, sebagaimana dalil hadis Anas tadi. Imam Baihaqi, mazhab Syafi'i, ulama besar Syafi'i. Ya. Jadi para jamaah sekalian, hal seperti ini adalah masalah keimanan karena perkara gaib. Ini masalah akidah. Masalah orang di neraka, di surga, ini perkara akidah. Maka kalau perkara akidah, kita harus betul-betul keyakinan kita itu lurus, bukan dengan perasaan, dengan khurafat dan semisalnya. Namun tentunya pembahasan seperti ini tidak boleh kita untuk sampaikan sembarangan. Dan kalau tanpa ada dalam penjelasan ilmiah dalam masalah penjelasan seperti ini secara keilmuan, tidak boleh, karena akan menimbulkan fitnah. Ya. Jadi kalau tidak ada hajat menyampaikan, tidak perlu kita sampaikan. Tapi karena kita ada hajat, bagaimana Nabi berziarah kubur ibunya dan menangis, kita harus jelaskan. Kenapa? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya. Baik. Imam Abu Hanifah pun mengatakan demikian, wa walida Rasulillahi mata 'alal kufri, dan kedua orang tua Rasul mati dalam keadaan kafir. Ya, itu Imam Abu Hanifah berkata demikian. Baik. Kembali ila jaddihi. Kemudian para jamaah sekalian, pembahasan yatim. Ya, faedah yang ketiga, bahwa Nabi SAW adalah yatim ketika Nabi lahir, sudah tidak memiliki ayah karena ayahnya meninggal ketika Nabi dalam kandungan, dan sekarang 6 tahun ditinggal wafat oleh ibundanya. Inilah puncak daripada keyatiman para jamaah. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dan Islam sangat mengagungkan tentang yatim. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Bapak Ibu bisa lihat, Allah menyebutkan di situ ada 10 hak. Ya. Maka ayat itu An-Nisa 36 disebut ayat Al-Huququl Ashr. Ayat tentang hak-hak yang 10. Ya. Dan Allah menyebut hak anak yatim atau hak yatim, karena yatim itu harus disebut anak Bapak Ibu, karena kalau tidak anak bukan yatim namanya. Antum sekarang kan sudah ada yang nggak punya bapak atau jemaah, tapi antum bukan ada lagi yatim. Jadi yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa shagir, bukan orang lagi, anak yang meninggal, yang bapaknya meninggal ketika dia masih kecil. Orang yang ditinggal mati oleh bapaknya saat dia masih kecil, belum balik, maka itu yatim namanya. Yatim. Allah menyebut hak anak yatim itu di dalam surah An-Nisa ayat 36 itu setelah Allah menyebut kerabat, menunjukkan kedekatannya. Kan yang pertama wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'in, ini hak Allah. Lalu wabil walidaini ihsana, ini hak yang kedua. Hak orang tua kita. Lalu yang ketiga hak siapa? Wabidil kurba, kerabat dekat. Baru setelah kerabat dekat siapa cuma? Yatim, wal yatama, baru setelah itu wal masakin, dan seterusnya. Totalnya semuanya berapa? 10. Maka ayat ini disebut dengan Al-Huququl Ashr, hak yang 10. Berarti menunjukkan apa? Islam memperhatikan tentang yatim. Ya, Islam memperhatikan tentang yatim. Yang kedua, Allah Ta'ala tentang hak yatim ya jemaah. Yani demikian agung yatim dalam Islam, bahwa Allah menjadikan anak yatim ya itu memiliki hak harta secara umum dan hak harta secara khusus. Ya. Hak harta secara umum adalah di surah Al-Anfal 41 contohnya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in
fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin, ya, wa ibnis sabil dan seterusnya. Ini hak harta secara umum. Yang kedua contohnya di surah Al-Hasyr ayat 7 itu harta umum. Yani anak yatim mendapatkan hak harta tersebut bagian gitu. Dari harta rampasan perang dan semisalnya, itu anak yatim dapat bagian. Ya. Tapi kalau zakat tidak, Pak. Kalau yatim dari zakat tidak, maka antum tidak boleh zakat diberikan kepada anak yatim karena keyatimannya. Kecuali kalau apa? Nah, kalau miskin. Karena ada anak yatim yang kaya, ada. Anak yatim yang dapat warisan. Anaknya miliuner misalnya. Ya, berarti kaya raya dia. Ini hak harta yang umum. Ya. Adapun kalau harta yang khusus, ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Ya. Ketika Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan, maka katakanlah qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Katakanlah bahwa menginfakkan harta itu kepada orang tua, wal aqrabin kerabat, wal yatama, wal masakin, wabni as-sabil. Ya. Jadi kalau kita membelanjakan harta itu pentingkan. Tentu kalau kita berkeluarga, istri anak dulu jom. Baru kemudian pentingkan orang tua kita, baru kemudian kerabat kita yang terdekat. Nah, lalu yang ketiga, bentuk Allah mengagungkan anak yatim, memuliakan anak yatim adalah orang yang berbuat kebaikan kepada anak yatim itu disebut oleh Allah tanda keimanan. Ini dalam Al-Baqarah 177 dalilnya. Ya. Yani berbuat baik kepada yatim adalah merupakan amal kebaikan yang dia merupakan tanda dan kejujuran iman. Masya Allah. Disebutkan dalam ayat ini wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, ya, dan seterusnya. Lalu Allah sebutkan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, orang yang bertakwa, orang yang jujur dalam keimanannya. Baik. Lalu yang keempat, Allah menganjurkan apa? Menganjurkan untuk memberi makan kepada anak yatim dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16, coba dicek. Disebutkan di situ au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Jadi Allah memuji yang memberi makan orang atau anak yatim di sini. Lalu yang kelima, Allah melarang kita umat Islam menghinakan anak-anak yatim, berbuat buruk kepada anak yatim, bersikap kasar kepada anak yatim. Tapi bersikap kasar ke anak yatim bukan berarti kita tidak boleh menasihati, memarahi anak yatim, tidak masalah. Kan ada sebagian orang yang kasar kepada anak yatim itu nggak boleh kita memarahinya. Lah kalau anak yatim berbuat salah, bahkan mungkin bila perlu kita anak yatim kita pukul, tidak apa-apa, dalam rangka mendidik sebagaimana kepada anak-anak kita. Itu. Jadi jangan disalahpahami. Maksud dari firman Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan dibentak. Maksudnya adalah bersikap kasar, bersikap buruk kepada mereka. Lalu Islam menjaga apa? Yang keenam, Islam menjaga harta anak yatim dan diatur, ya, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan di awal-awal ayat Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 2, ya, di surah An-Nisa ayat 10 juga demikian. Baik, ini demikian berjamaah pembahasan berkaitan tentang pentingnya kita untuk memuliakan, ya, anak yatim. Sebagaimana kata Nabi, kafilul ana wa kafilul yatim bil jannah kahataini. Aku dan yang merawat, yang menyantuni, ya, anak yatim, kata Nabi, dengan aku di surga seperti ini.
Nah, memang yatim itu lemah, harus dilindungi. Nabi berlindung berbuat dolim dari dua makhluk yang lemah. Satu yatim, yang kedua wanita. Nabi berlindung, Allahumma inni uharriju haqqu dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya. Jadi Nabi SAW menyebut bahwa dua makhluk ini lemah. Satu wanita, yang kedua anak yatim. Anak yatim lemah, kenapa lemah? Bapaknya meninggal, yang memberi nafkah nggak ada. Ya. Maka Nabi memerintahkan kita untuk mengusap kepala anak yatim. Kalau masalah mengusap anak kepala yatim itu sahih hadisnya jemaah. Yang tidak sahih adalah ketika mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, yang mana nanti dapat pahala sejumlah rambut anak yatim tersebut. Itu yang tidak sahih. Adapun masalah mengusap kepala anak yatim, itu sahih hadisnya. Ya. Kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim, wamsah ala rasihi, usap kepalanya. Dengan mengusap kepala anak yatim jemaah akan menumbuhkan rasa cinta kasih sayang kita, dan anak yatimnya pun akan merasa disayang. Itu maksudnya. Wat'imhu min ta'amika, ya, dan berilah makan dari makanan anak yatim itu. Kata Nabi, yalinu qalbaka, maka akan melembutkan hatimu. Di antara kiat melembutkan hati adalah apa jemaah? Di antara kiat melembutkan hati, di antara tadi, sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri dia makan, lembut hati. Termasuk di antara kelembutan hati, agarlah hati lembut adalah datang ke tempat-tempat pengajian seperti ini. Akan lembut hati kita, akan diajarkan kebaikan-kebaikan, ya. Termasuk supaya lembut hati, ziarah kubur para jemaah. Nah, maka Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, aku dan yang menyantuni yatim seperti ini, kata Nabi. Nabi isyaratkan dengan dua jari telunjuknya, yakni jari tengah dan jari telunjuk. Baik, apa hak yatim? Yang pertama para ikhwan, kalau tadi kan masalah keagungan, kemuliaan anak yatim dalam Islam, ya, penghormatan Islam terhadap anak yatim. Sekarang apa hak anak yatim? Yang pertama, kafalatuhu, yaitu kita menyantuninya, menjadi kafalahnya. Kafalah itu kita yang tanggung jawab. Kalau ada anak yatim meninggal, misalnya tetangga kita jemaah, ya, tetangga kita yatim, bapaknya meninggal, tinggal istrinya nih janda, maka kita bantu dengan mengatakan, anakmu sekolahnya aku yang nanggung, nafkahmu setiap bulan sekian tak kasih kepada janda ini, tanpa harus menikahi jemaah. Kadang-kadang kita ini mau nolong janda harus nikah, tidak harus. Ya, bapak-bapak, jangan alasan kawin lagi dengan alasan janda kasihan. Bisa saja si janda ini kita nafkahi karena dia anak yatim, ada anak yatimnya, ada bayinya masih. Kita katakan, sudah, tiap bulan kamu tak kasih jatah untuk anak yatim. Masya Allah. Jadi yang pertama itu yang dimaksud, yakni kafalah. Kafalah itu kita menanggung, tanpa harus kita rawat di rumah kita, enggak. Kita biayai sekolahnya berapa, pondoknya berapa, SPP berapa, ya. Kalau mau sekolah terus kita biayai, ini masya Allah. Sampai si anak mampu, ya, untuk mencari nafkah. Nah, yang kedua, hak anak yatim adalah al-muhafadhatu ala malil yatim wa adamul i'tida' alaih, yaitu menjaga hartanya anak yatim, ya kan? Misalnya kalau ada anak yatim yang dia memiliki harta warisannya, kita harus menjaga dan tidak boleh kita berbuat sewenang-wenang. Siapa yang berhak itu kerabat yang lebih dekat kepada dia, siapa? Kalau dia ponakan kita barangkali, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga para jemaah, di antara hak anak yatim, ini kewajiban kita kepada anak yatim, yang ketiga adalah al-ihsanu ilaihim umuman, yakni berbuat ihsan kepada mereka secara umum, ya, sebagaimana tadi kata Nabi, sayangi anak yatim.
Kadang-kadang godaan jemaah dan anak yatim nakal sekali, tetap sabar, sayangi. Ya, anak yatim nakal gitu, sayangi. Tapi wallahu taala alam, kita lanjutkan kepada ila jaddihil atuf. Nabi SAW kembali kepada kakeknya Al-Atuf. Al-Atuf artinya juga sama, artinya penyayang. Wa ada bihi sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib. Maka akhirnya kembalilah kakek Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ila Makkah, ke Mekah. Kan meninggal ibunya, dikuburkan di tengah perjalanan, dikuburkan. Ya. Wa huwa yash'uru bi'amaqi qalbihi shiddata alamil masabil jadid. Yang mana Abdul Muttalib yash'ur, merasakan, bi'amaqi qalbih, dari hati yang paling dalam, shiddata alam, yakni kepedihan yang sangat. Alam itu pedih. Makanya kalau alhamdulillahi rabbil alamin, alamin itu Tuhan yang banyak kepedihan. Hati-hati loh jemaah. Makanya banyak ain itu harus ain itu yang jelas ain. Makanya kalau bertawud jangan au atau a'u, tapi a'u, a'u. Jangan a'u atau au. A'udzu, a'udzu, a'u, a'u, ya. Orang Indonesia kadang angel ainnya. Orang Utsman jadi ngusman. Ya. Jadi ain, makanya kalau antum memberi nama anak, kalau orang Indonesia angel ngomong aine, ojo ngarepe ain. Utsman misalnya, angel kadang-kadang. Akhirnya lama-lama jadi ngusman. Ya, baik. Jadi alam, ya syiddata alamil masabil jadid, merasakan yakni kepedihan yang sangat atas musibah yang baru dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farraka alaihi riqqatan lam yariqha ala ahadin min auladihi. Maka timbul rasa dari Abdul Muttalib sayang kepada Nabi dengan riqqah lam yariqha ala ahadin min auladihi, yang mana Abdul Muttalib tidak merasakan kasih sayang yang demikian dalam kepada anak di antara anak-anaknya atau di antara cucu-cucunya boleh. Fakana yu'azzimu qadrahu, ya, maka Abdul Muttalib yu'azzimu qadrahu, beliau mengagungkan qadrahu, kedudukan cucunya ini. Yuqaddimuhu ala auladihi, dan selalu mendahulukan dibandingkan dengan anak-anaknya atau cucunya yang lain, ya, bahkan termasuk di antara anak-anaknya. Wa yukrimuhu, dan memuliakannya ghayatal ikram, dengan sebenar-benar pemuliaan. Bahkan wa yujlisuhu, beliau suka menundukkan Abdul Muttalib kakeknya ini, mendudukan Nabi ala firashihil khassi, kursi khusus alladzi lam yakun yujlisu alaihi ghairuhu, yang mana anak lain enggak boleh duduk di situ, tapi Nabi boleh. Saking apanya? Memberikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cucu yang lain naik kursi, ojo. Nek cucu lain, nek Rasul dicarno. Saking lebih sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yamsahu dhahrahu, maka beliau usap punggung Nabi, punggung cucunya ini. Wa yusarru bima yarahu, dan beliau merasa senang apa yang disaksikan, dilihatnya. Yasna, yang diperbuat oleh Nabi, tingkah laku Nabi itu loh, nyenengin Abdul Muttalib kakeknya. Annalahu sya'nan 'aziman, dan berkeyakinan bahwa kakeknya ini berkeyakinan bahwa Nabi ini nanti akan menjadi orang yang bukan sembarangan. Jadi ada keyakinan kakeknya melihat dari gerak-gerik Nabi bahwa Nabi ini adalah merupakan akan memiliki kedudukan yang besar nantinya. Ini firasat daripada seorang kakek terhadap cucunya, percuma. Hal itu wajar, ya. Baik. Walakinnahu, akan tetapi sayang, tufiya, kakeknya ini meninggal ba'da sanataini, setelah masa sekitar 2 tahun. Jadi Nabi saat itu usia 6 tahun ketika dirawat oleh kakeknya, dipelihara oleh kakeknya, usianya cuman berapa tahun? Cuman 2 tahun. Berarti usia Nabi sekitar 8 tahun. Taib, hina kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin wa syahraini wa 10 ayyam.
dan usia Nabi saat ditinggal wafat oleh kakeknya adalah usia 8 tahun lebih 2 bulan dan lebih 10 hari. Ya. Saat meninggal ibunya usia Nabi 6 tahun, saat meninggal kakeknya usia Nabi 8 tahun. Lalu dia dirawat oleh siapa? Ila ammihi asyaqiq, kepada pamannya asyafiq, bukan asyaqiq, asyafiq, yang penyayang. Jadi ibunya Al-Hanun, kakeknya Al-Atuf, kemudian pamannya Asy-Syaqi, Asy-Syafiq. Ini sifat-sifat dari bagaimana pamannya, bagaimana kakeknya yang memiliki kasih sayang. Jadi Abu Thalib ini para jemaah, paman Nabi, bukan hanya membela Nabi dalam hal masalah memberi nafkah dan semisal, tapi juga rela berkorban demi Nabi, rela pasang badan demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cintanya kepada Nabi karena sebatas Nabi adalah keponakan. Ya. Dan bukan karena Nabi adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, bukan. Ya, maka disitulah Abu Thalib memiliki keistimewaan, yaitu tetap mendapatkan syafaat walaupun tidak keluar dari neraka karena saking sayangnya kepada Nabi. Makanya kan kata Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tanya, "Ya Rasulullah, apakah bermanfaat engkau bagi Abu Thalib? Fa innahu yahutuka." Karena Abu Thalib itu membelamu, menjagamu, pasang badan demi engkau ya Rasul. Apakah manfaat? Kata Nabi, "Na'am. Laula ana lakana fi dzarkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, kata Nabi, dia di bawah keraknya neraka jahanam. Namun karena dia telah membela aku demikian, tetap dapat syafaat. Tapi syafaatnya jemaah, pertama, bukan keluar dari neraka, tapi untuk meringankan azab saja. Terus yang kedua, bukan seluruh orang kafir, hanya Abu Thalib saja. Paman-paman Nabi yang lain gak bisa mendapat syafaat Nabi, hanya Abu Thalib saja. Terus yang ketiga, tidak seluruh Nabi lagi, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa memberi syafaat kepada orang kafir tersebut. Namun kafirnya pun tidak seluruhnya, hanya Abu Thalib saja. Namun syafaatnya pun bukan keluar dari neraka, tapi hanya meringankan saja azab. Jelas sama ya? Maka ahwanu nasi adzaban yaumil qiyamah Abu Thalib. Kata Nabi, orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat kelak adalah Abu Thalib. Adalah Abu Thalib. Baik. Wa qama bi kafalatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanggung hidup oleh Abu Thalib. Ammuhu, ini paman. Kenapa am? Karena dari jalur apa tadi? Jalur ayah, itu saudara dari bapaknya Nabi, Abdullah. Adapun kalau dari jalur ibu dalam bahasa Arab namanya khol. Khol. Pakai alif ya khol. Kalau nggak ada alifnya khol itu cuka. Tuh bahasa Arab itu gitu Pak. Hilang alif saja itu sudah beda arti. Hilang arti. Beda harokat Pak. Bar, bir sama bur. Itu beda. Kalau bur artinya gandum atau roti, gandum, bur. Kalau bar daratan. Kalau bir kebaikan. Oh, kebaikan daratan sama gandum kan tidak nyambung. Tapi kalau kita lihat itu mirip bar, bir, bur. Kalau jenengan baca Arab yang ada harokatnya, iki bacanya bir apa bar apa bur. Jadi bisa salah arti. Ya. Khal cuka. Tapi kalau khal paman. Ya, dari jalur ibu. Ammuhu Abu Thalib asy-Syaqiq. Apa arti syaqiq? Syaqiq itu yang seibu, sebapa. Itu syaqiq artinya. Saudara kandung. Kalau cuman sebelah, itu nggak disebut syaqiq. Kalau cuman sebapa beda ibu, saudara seibu beda bapak, saudara sebapa beda ibu, itu nggak disebut syaqiq. Itu. Syaqiqu abihi. Jadi sekandung dengan bapaknya Nabi. Waqtasahu bi fadli rahmah. Dan Abu Thalib pun mengkhususkan Nabi dengan bi fadli rahmati. Dengan kelebihan kasih sayang. Ya, wal mawaddah dan cinta. Wa kana muqillan minal mal. Walaupun Abu Thalib itu adalah miskin. Jadi sedikit hartanya. Jadi artinya kalau memberi makan itu kekurangan, maka Abu Thalib selalu untuk Nabi dijatahkan, jangan sampai kurang.
Saking sayangnya, bahkan bela-belain anaknya sendiri, mungkin dikurangi sedikit, tak apa-apa, yang penting jangan sampai Nabi. Saking sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fabarakallahu, namun Allah memberikan keberkahan fi qalilihi, pada kesedikitannya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan keberkahan itu tidak harus banyak, Pak. Berkah itu bisa jadi dari hal yang sedikit. Karena keberkahan itu artinya apa? As-subutu wal luzum. Ya. Jadi tetapnya, langgengnya kebaikan. Hatta walau kana qalilan, walaupun sedikit. Ya. Hatta kana ta'amul wahid, sehingga makanan untuk jatah satu orang itu yusbi'u, bisa mengenyangkan jami'a usratihi, bisa mengenyangkan seluruh keluarganya. Termasuk kita kemarin pembahasan tentang keberkahan, Bapak Ibu, kemarin yang sudah kita bahas ya, bahwa makanan kita agar berkah juga demikian. Makan bareng, satu nampan dan tangannya di situ. Jadi kalau kita ada makanan yang dirasa cukup cuman untuk 2 orang, ya, maka caranya jangan dimakan dibagi 2 orang, jangan. Tapi jadikan satu nampan dan panggil 2 orang lagi, menjadi berapa orang? 4 orang. 4 orang, Pak. Itu akan mencukupi dan kenyang. Ustaz, cukup sih cukup, Ustaz, tapi tidak kenyang. Kenyang, Pak. Cuman itu caranya. Makanya mari kita praktekkan jamaah, di rumah itu kita makan bareng anak, bareng istri itu satu nampan. Satu nampan. Ya. Dan adab-adab juga supaya makan itu berkah, bagaimana para jamaah? Diambil dari pinggir-pinggirannya. Jangan langsung comot tengahnya, jangan. Pinggir. Karena keberkahan turun berkah sehingga kenyang. Ya. Kemudian juga dijilat. Kalau nggak ada, dijilatkan kepada orang lain yang tidak merasa jijik. Kemarin contohnya siapa? Istri atau anak kita, atau kalau nggak punya anak, punya istri, hewan, binatang, mungkin kambing, mungkin kucing, ya, dijilatkan. Baik. Itu supaya kita berkah dalam makan. Ya. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misala al-qanaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka misal al-qanaah, menjadi misal, contoh, ya, dalam sikap qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup atas berapapun pemberian. 1 juta, yuk qanaah. 1 miliar, yuk qanaah. Kurang dari 1 juta, yuk qanaah. Itu maksudnya qanaah. Karena kalau kita tidak qanaah, para jemaah, hakikatnya itu adalah orang yang miskin, orang fakir. Ya. Maka qanaah orang yang kaya. Kata Nabi, laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan yang banyak harta, tapi orang yang kaya adalah kaya hati, merasa cukup atas pemberian Allah. Itu qanaah. Dan Nabi SAW demikian. Ya. Wasabri, dan kesabaran, yaktafi bima qaddarallahu lahu, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada beliau. Nah, jadi kesimpulannya para jemaah dari pembahasan ini bahwa Nabi SAW dirawat oleh kerabat yang paling dekatnya, yaitu setelah kakeknya meninggal adalah paman beliau. Siapa namanya? Abu Thalib. Di antara keistimewaan Abu Thalib adalah beliau yang mendapatkan syafaat Nabi secara khusus daripada orang-orang yang lain yang kafir. Jadi seluruh paman Nabi kafir kecuali 2 orang. Seluruh paman Nabi kafir kecuali 2 orang, termasuk Abu Thalib. Ya. Siapa di antara yang 2 ini yang beriman? Yang pertama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, lalu safaruhu ila Syam wa Buhaira ar-Rahib, kisah tentang safar Nabi ke negeri Syam dan kisah tentang Buhaira atau Bahira. Boleh dibaca Buhaira atau Bahira ar-Rahib, sang pendeta. Ya. Baik. Wa arada Abu Thalib an yakhruja bi tijaratin ila Syam. Pada saat Abu Thalib hendak berangkat untuk berdagang ke Syam, fi'iri Quraisy, bersama dengan kafilah dagangnya Quraisy, wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam, dan umur Nabi saat itu itnatai asyrata sanatan, yaitu
asyrata sanatin, yaitu usianya 12 tahun pada jam. Jadi ini peristiwa-peristiwa penting yang jenengan harus ketahui tentang umur Nabi ya, jemaah. Berapa umur Nabi di perkampungan Bani Sa'adiyah? Itu usia persusuan 2 tahun ditambah 2 menjadi 4 tahun. Lalu usia Nabi 4 tahun dikembalikan kepada ibundanya dan hidup bersama ibundanya berapa tahun? 2 tahun. Maka meninggal ibundanya ketika Nabi usia 6 tahun. Lalu dipelihara kakeknya saat itu usia Nabi 6 tahun dan hidup bersama kakeknya 2 tahun. Baik. Nah sekarang Nabi berdagang ke Syam usianya berapa? Nah, bukan berdagang, dibawa ke Syam. Ya, usia 12 tahun. Jadi Nabi ke Syam saat masih kecil, pernah dibawa oleh Abu Thalib. Waqilah, dan ada yang berpendapat usia Nabi segitu tuh 12 tahun wa syahraini wa asyrata ayyam. Yani 12 tahun lebih 2 bulan dan 10 hari. Ya, ada yang berpendapat ulama demikian. Ada yang mengatakan 12 tahun pas, ada yang mengatakan 12 tahun lebih berapa tadi? 2 bulan 10 hari. Nah, fasta'dama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Maka Nabi merasa berat untuk berpisah ketika Abu Thalib mau dagang ke Syam. Ya. Maka bagaimana akhirnya? Para jemaah, nanti akhirnya diajak karena saking sayangnya gitu. Usia 12 tahun ditinggal ke Syam, karena ke Syam dagang itu lama. Perjalanan bisa berbulan-bulan. Maka Nabi fasta'dhama Rasulullah SAW firaqahu. Maka Nabi SAW merasa berat berpisah dengan pamannya tersebut. Maka farraqa alaihi wa khadahu ma'ahu. Maka Abu Thalib pun raqqa, muncul perasaan kasih sayang, iba, akhirnya wa akhadahu ma'ahu, akhirnya dibawa pergi. Padahal masih anak-anak jemaah. Bayangkan usia segitu dibawa perjalanan jauh ke luar negeri sambil naik unta gitu istilahnya. Ya, sambil naik unta. Maka berangkatlah Nabi bersama pamannya Abu Thalib dan bersama rombongan kafilah dagang orang-orang Quraisy. Falamma nazala ar-rakbu qariban min Madinati Busra. Perhatikan di sini. Manakala rombongan itu singgah, ya, atau nazala itu sampai tiba boleh. Singgah atau tiba di mana? Dekat min Madinati Busra, dekat di kota atau negeri Busra. Bukan Basrah ya, Busra. Kalau Basrah itu ba sod ro pakai ta marbutoh, Basrah. Itu di Irak. Kalau Busra itu di Syam. Ya. Kalau Basrah di Irak, ya. Kalau Busra di Syam, di Suriah sekarang ini sekitarnya, Busra. Ala masyarifis Syam, yaitu di pinggiran negeri Syam, kharaja ilaihim ahadu kibari ruhbanin Nasara. Ya. Maka ada yang datang menghampiri mereka, salah seorang kibar. Salah seorang kibar itu tokoh, itu ruhbanin Nasara, pendeta Nasrani. Wahua Bahira atau Buhaira, yang mana dia adalah Bahira namanya. Ar-rahib, sang pendeta. Lalu fatakhallala fir raqbi. Jadi sang pendeta ini merasa aneh karena dari kejauhan sang pendeta melihat kafilah ini dipayungi oleh awan. Yani kemana kabilah bergerak awan pun bergerak sehingga teduh kabilah ini. Gitu. Nabi SAW yang ada di situ. Maka fatakhallala fir raqbi, lalu sang pendeta tadi menyelinap masuk ya di barisan para pengendara di situ atau para rombongan di situ, hatta wasala ila Nabi, sampai dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadihi, lalu Buhaira pegang tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan Nabi. Lalu Bahira mengatakan, hada sayyidul alamin. Ini adalah pemimpin alam semesta. Kenapa? Karena Bahira tahu di dalam kitab-kitabnya mereka bahwasanya tanda-tanda kenabian adalah ada pada diri Nabi, berupa kalau berjalan selalu dinaungi oleh awan. Ketika panas terik dinaungi oleh awan.
Maka Abu Bahira mengatakan, hada sayyidul alamin. Ini adalah ya pemimpin alam atau semesta alam. Jadi maksudnya pemimpin dunia, dan itu kenyataan. Hada rasulur rabbil alamin. Ini adalah rasulnya Rabbul alamin, rasulnya Allah. Hada yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini yang akan diutus Allah menjadi rahmat bagi segenap alam. Gitu kan. Ngomong begitu tuh keras ya, Ma. Sampai akhirnya qalu, orang-orang pada ngomong, ma ilmuka bidzalik. Kamu ngomong gitu tuh kepada anak ini, apa dalilmu? Yani dari mana kau tahu hal itu? Apa kata Bahira? Qala innakum hina ashraftum minal aqabah. Sesungguhnya kalian tadi ketika kalian naik mendekati lembah, ya, walam yabqa hajarun wala syajarun, tidaklah aku melihat adanya batu atau pepohonan, illa kharra sajidan, kecuali aku lihat mereka sujud merunduk, wala yasjudani ila linabi, dan mereka tidaklah sujud, mereka berdua, yakni pohon, batu, tidaklah sujud kecuali kepada seorang nabi. Gitu ya. Dan ini pun diakui oleh Nabi berjamaah ketika di Mekah. Nabi tahu sadar-sadarnya itu Nabi setelah diangkat jadi Rasul oleh Allah. Baru Nabi menjelaskan, pantesan dulu pohon sujud kepadaku. Gitu. Cuman saat itu Nabi kan belum dikasih tahu oleh Allah. Setelah jadi Rasul baru tahu kalau itu adalah tanda di antara kenabian. Wa inni arifuhu, dan aku tahu bi khatamin nubuwah, dari tanda atau cap stempelnya kenabian. Itu adanya di sini, Pak, di balik punggung sini, di bawah leher. Yaitu asfala min gudrufi katifihi, yaitu yang ada di bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai tufahah, menyerupai buah apel, atau sebagian lagi berpendapat menyerupai uang logam, ya. Ada lagi mengatakan seperti telur puyuh dan yang semisal, yakni bundarnya. Wa inna najidu fi kutubina, ini kita tahu dari kitab-kitab kami. Ini kitab-kitab, karena kitab-kitab mereka itu ikhwan, kita yakin kitab mereka sudah ada perubahan-perubahan, tapi di dalamnya juga ada sebagian kebenarannya. Makanya kalau kita bersikap terhadap berita dari mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, maka kita tidak boleh membenarkan mutlak, tidak boleh juga mendustakan mutlak, tapi yang sesuai dengan agama kita, ya, maka kita benarkan. Yang tidak sesuai maka yang tidak sesuai dengan agama kita tolak, kita dustakan. Tapi yang didiamkan oleh agama kita, tidak membenarkan, tidak mendustakannya, maka kita pun bertawakuf. Kita bersikap tidak tahu, bertawakuf. Taib. Summa akramahum, kemudian mereka kelompok rombongan dagang ini pada jamaah dimuliakan oleh rahib bidyafah, dengan menjamu. Wasa'ala Abu Talib, lalu dia meminta kepada Abu Talib, ya, an yarudahu, untuk mengembalikan segera Nabi Muhammad SAW ini. Wala yaqduma bihi ila Syam, dan jangan sampai dibawa sampai masuk ke negeri Syam. Jadi ini kan belum Syam, ini masih mau masuk ke negeri Syamnya. Kenapa? Khaufan minal Yahudi war Rumani, karena dikhawatirkan oleh orang Yahudi dibunuh nantinya. Ya, karena orang-orang Yahudi ketika tahu ada Nabi itu dari Arab, dan Yahudi juga tahu tanda-tanda kenabian, maka bisa jadi akan dibunuhnya. War Ruman, atau orang-orang Romawi. Faraddahu Abu Talib ila Makkah, maka Abu Talib pun mengembalikan Nabi ke Makkah. Kenapa jemaah? Karena takut, karena khawatir, sehingga segera dikembalikan ke Mekah. Ini diantara kisah yang perlu kita garis bawahi, adalah bahwa Nabi SAW ada peristiwa penting, yaitu tentang alamat kenabian yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW di sini adalah tanda-tanda kenabian itu sudah muncul sejak beliau masih kecil sekalipun. Ya, itu min alamatin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para jemaah, di antara pelajaran penting adalah betapa Abu Talib, ya, ketika orang Nasara mengatakan demikian, minta apa tadi? Minta dalil, dari mana kau tahu?
Masa kita kalah sama Abu Thalib ini? Ya, sama orang-orang musyrikin jahiliyah Mekah dulu. Maka kita pun demikian sekarang. Dalam beragama, lebih-lebih lagi. Harus minta dalil, minta bukti. Ya, misalnya sekarang kan ada orang yang sanggup bicara dengan semut misalnya, bahasa Suryani. Nah, itu perlu dalil. Ya, bukti. Jangan cuma ngaku dapat wangsit ini, dapat wahyu itu dan semisalnya. Harus adanya bukti-bukti. Nah, baik. Kemudian harbul fujar, dan bisa juga dibaca harbul fijar. Terjemah harbu al-fijar, peperangan fijar ini yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu usia Nabi berusia pada jamaah 25 tahun. Jadi jenengan itu dalam menghafal sirah, hafalkan usia Nabi. Yakni saat peristiwa apa terjadi. Atau terjadi sebuah peristiwa usia Nabi saat itu usia berapa. Ya, nanti menikah Nabi usia berapa, kemudian diangkat jadi Rasul usia berapa, gitu aja. Sekarang, wahina kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 20 sanatan. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu 20 tahun, waqa'at fis suqi Uqadin, terjadilah di sebuah pasar namanya pasar Uqad. Bukan yang sekarang di Mekah ada pasar Uqad namanya, atau supermarket Uqad namanya sekarang. Bukan. Ini sudah tidak ada sekarang, maksudnya nama Uqadnya sudah tidak ada. Ya. Adapun sekarang supermarket Uqaz, ya, itu bukan. Jadi di pasar Uqaz harbun, terjadi peperangan baina qabail Quraisy wa Kinanah min jihatin wa baina qabaili Qaisi Ailanin min jihatin ukhra. Jadi terjadi peperangan, yaitu yang terjadi antar kabilah Quraisy. Ya, biasa perang suku, perang kabilah biasa. Hanya saja yang perang ini adalah Bani Kinanah dari satu kabilah dengan Bani Qais Ailan atau kabilah Qais Ailan dari satu kubu yang lain. Ini dua kubu ini berperang, dan Nabi tentu melok kemana para jemaah? Dari kabilah mana Nabi? Dari Kinanah. Itu. Dari Kinanah, semuanya Quraisy. Ya, semuanya Quraisy. Hanya saja Nabi nanti ikut membela dari Kinanah. Ishtadda fihal ba'su. Ya, peperangan berkecamuk, ya, sangat keras atau seru. Wa qutila adadun mina al-fariqaini, dan banyak yang terbunuh, korban dari dua kelompok tadi. Summastalahu, lalu terjadilah perdamaian, artinya dengan syarat ala an yuhsu, ya, dengan syarat bahwa masing-masing menghitung qatla al-fariqain, masing-masing kelompok dihitung korbannya. Maka faman wajada qatlahu aksar, apabila korbannya lebih banyak, ya, dari yang satu kelompok, maka akhadha diyataz zaid, maka diambil diat lebih. Jadi siapa yang membunuh sekian, misalnya 100 korban, maka 100 bayar diat. Nanti kalau ada kelebihan, maka diatnya juga lebih. Wadu'ul harba, dan diputuskan peperangan, diselesaikan peperangan, tidak lagi terjadi. Wahadamu mawaqa'a bainahum minal adawati wasyar, dan mereka membuang permusuhan, ya, permusuhan, keburukan-keburukan, dihadamu, dihancurkan, dibuang, dihilangkan. Nah, waqad hadhara hadhil harba, Rasulullah SAW menghadiri peperangan ini. Wa kana yanbulu ala a'mamihi, dan beliau pun beliau membantu dalam peperangan itu kepada a'mamihi, paman-paman beliau, untuk apa? Yanbulu, menyiapkan yanbul. Yanbul yakni anak panahnya, ai yujahiju lahumun nabla lirrami, menyiapkan. Yani Nabi tidak ikut perang, tidak, tapi menyiapkan anak panah paman-pamannya untuk melempar panah. Wa sumiyat hadhil harbu biharbil fujjar, dan peperangan ini dinamakan perang fijar atau pujar. Kenapa jemaah? Pujar artinya dosa, ya, keburukan, dosa. Li'annahum intahaku, karena mereka itu telah melanggar fiha, pada peperangan tersebut, hurmata haram Makkah wasyahril harami, yaitu dua keharaman yang dilanggar. Satu, keharaman tanah,
tanah Mekah. Yang kedua, keharaman bulan suci. Bulan suci ada 4. Apa jemaah bulan suci ada 4? Sekarang kita termasuk berada di dalamnya. Kata Nabi, yang 3 berturut-turut, yang 1 misah. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Al-Muharram, lalu yang misahnya Rajab, Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Ya. Baik. Yani wal fujaru arba'atun. Ya. Dan perang Fujar ini terjadi 4 kali. Kullun, semuanya terjadi fi sanatin, dalam 1 tahun. Wa hadhihi akhiruha, dan yang diikuti Nabi ini adalah yang terakhirnya. Wantahati thalathatul ula ba'da khisamin wastijari tofifin. Ya, 3 kejadian sebelumnya selesai setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Walam yaqa'il qitalu illa fir rabi' faqat, dan tidak terjadi pertempuran kecuali pada peristiwa yang ke-4 saja. Jadi perang Fujar sebenarnya disebut 4 kali, tapi sebenarnya yang 3 hanya terjadi mungkin adu mulut dan nggak jadi. Adapun terjadinya pertempuran yang di ke-4 ini, Raja Maya, namun dilakukan di bulan-bulan haram. Nggak disebutkan. Yang jelas di salah satu di antara bulan haram tersebut. Baik. Ini usia Nabi berapa para jamaah di sini? Usia Nabi 20 tahun. Baik. Adapun hilful fudul. Nah, ini hilful fudul sebuah peristiwa. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai peristiwa hilful fudul di zaman jahiliyah. Jadi upaya-upaya perdamaian gitu, coba. Upaya-upaya tidak bolehnya adanya kedoliman. Karena Nabi cinta dengan yang namanya keadilan. Ya. Maka Nabi sangat suka dengan hilful fudul. Yakni hilful fudul itu artinya sumpah. Ya. Hilful fudul ini sumpah untuk tidak saling mendolimi atau tidak berbuat dolim. Gitu. Kita baca kisahnya. Hilful fudul. Wa fi syahri Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah, ala isri hadhil harb, seusai peperangan Fujar ini, tamma hilful fudul. Ya, terjadilah yang namanya hilful fudul. Hilfu al-fudul, yaitu janji untuk berdamai, tidak berbuat kedoliman antar 5 kabilah. Wahum berapa tadi? Baina khamsati butunin min qabilati Quraisy. Itu di antara 5 kabilah dari kabilah Quraisy. Yang pertama, Banu Hashim. Ini kabilahnya Rasulullah. Ya. Lalu wa Banul Muttalib. Ini kabilahnya Bani Muttalib. Ya. Kalau Rasul di mana? Di Bani Hashim. Lalu Banu Asad, lalu Banu Zura dan Banu Taim. Banu Taim ini kabilahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad, Bani Zahra dan Bani Taim. Apa sebab terjadi ini para ikhwan? Sebab terjadi ini adalah anna rajulan min Zubaid, bahwasanya ada seseorang dari Bani Zubaid, Ja'a, datang ke Mekah, bisil'atin, membawa barang dagangan. Ya. Lalu dibeli, fashtaraha minhu Al-Asu ibnu Wa'il. Al-Asu ibnu Wa'il. Lalu dibeli barang itu oleh orang Mekah. Di antaranya namanya As bin Wa'il As-Sahmi. Namun ternyata dia curang. Ya. As bin Wa'il As-Sahmi ini curang, ya, man. Ngambil barang nggak dibayar gitu. Wa habasa anhu haqqahu, namun nggak dibayar, istilahnya ditahan haknya, nggak dibayar. Maka fasta'ada alaihi bi Bani Abdiddar wa Bani Makhzum. Lalu Bani Zubaid tadi meminta tolong kepada, demikian hidup zaman dulu pada zaman di Arab, di tanah Arab begitu. Itulah yang dimaksud bahwa tanah Arab dulu tidak punya pemimpin. Jadi mereka hidup berkabilah-kabilah, bersuku-suku, sehingga perang antar suku dan semisalnya. Harusnya kan antar suku itu dipimpin oleh satu kabilah, seperti sekarang pemerintah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu sekarang kawan, banyak suku-suku, banyak sekali.
tapi sekarang dipimpin oleh satu imam, satu raja, ya. Sekarang Malik Salman, ya. Dan calonnya nanti putranya, putra mahkota. Nah, kabilah yang ada di Arab Saudi sekarang dipimpin satu. Dulu di zaman jahiliyah enggak. Makanya mereka saling berperang seperti itu. Lalu perjalanan fasta'ada alaihi bi Bani Abdiddar wa Bani Makhzum. Maka Bani Zubair tadi minta pertolongan kepada Bani Abdiddar dan Bani Makhzum. Wa Bani Jumah wa Bani Sahmin wa Bani Adi. Ya. Bani Jumah wa Bani Sahm, Bani Adi. Namun falam yaktarithu lahu. Namun mereka enggak mau menolong. Ya. Tidak mau memperdulikannya. Itu kan kabilah-kabilah besar di situ. Ya. Yani falam yaktarithu lahu fa'ala jabali Abi Kubais. Maka fa'ala dia naik akhirnya. Siapa namanya? Seseorang dari Bani Zubair tadi, pedagang tadi, naik ke gunung apa namanya? Abi Kubais. Karena gunung itu kan istilahnya Bukit Kubais ya, Bukit Kubais. Kalau ngomong berteriak itu didengar oleh semua orang di situ. Kayak speaker lah kalau sekarang. Naik. Ya. Wa dzakara, lalu dia menyebutkan zulamatahu, kedoliman daripada Al-As bin Wail As-Sahmi. Kedolimannya bahwa si fulan ngambil barang saya nggak dibayar, saya didolimi, saya begitu ngomong. Namun bicara fi abiyatin, dalam bait-bait syair, karena orang Arab tukang syair, jago syair. Makanya Al-Qur'an turun dengan bahasa syair, penuh dengan keindahan balaghah, keindahan bahasa. Lihat bahasa Arab. Lihat Al-Qur'an berjamaah. Akhirannya Al-Qur'an yang ra semua. Akhirannya nun semua. Yang mim semua ayat per ayatnya. Demikian syair. Jadi syair itu bukan musik. Syair itu syair, ya. Dengan bait-bait syair, wanada min, dan kalau disyairkan ikhwan, kedengarannya bahkan bisa jadi abadi itu. Maka sesuatu sejarah ketika disyairkan akan menjadi abadi. Ya. Dan kita juga demikian. Antum kalau mendengar, mungkin dulu pernah dengar lagu, dulu sekali. Itu lagu itu sampai hari kiamat terus ada. Maka musibah pencipta lagu itu. Lagu. Mungkin antum mendengarkan ada lagu tahun sekian, sekarang masih terus. Dan itu sampai hari kiamat. Maka pencipta lagu dosa jariahnya itu luar biasa. Dosa jariahnya sampai hari kiamat. Diabadikan terus. Dinyanyikan oleh lisan-lisan orang. Wanada man yu'inuhu ala haqqihi. Dan dia memanggil-manggil orang, siapa yang bisa membantu dia dari kedoliman. Maka famasya fi dzalika Az-Zubair, maka datang Zubair bin Abdul Muttalib, hatta ijtama'a alladziina madha, maka akhirnya kumpullah orang-orang yang disebutkan tadi dari kabilah-kabilah fi dari Abdillah bin Jud'an, di rumah salah seorang yaitu tokoh namanya Abdullah bin Jud'an, atau boleh Jada'an, ya. Di rumah Abdullah bin Jud'an. Dia kafir jemaah, tapi namanya Abdullah, ya. Rais Bani Taim, yang mana Abdullah bin Jud'an ini adalah pimpinannya dari Bani Taim. Lalu watahallafu wata'aqadu, lalu mereka pun akhirnya berjanji dan mereka membuat satu ikatan. Apa ikatannya di sini, ikhwan? Ala anna la yajidu bimakkah madluman. Tidaklah didapati di Mekah ada orang yang terdolimi, maka baik min ahliha, baik orang Mekah, atau min ghairi, atau bukan orang Mekah, dari luar misalnya, didolimi di Mekah, illa qamu ma'ahu, kecuali yang ngumpul tadi tuh, 5 kabilah tadi ngumpul, pasti dia akan membelanya, akan memerangi siapapun yang berbuat dolim kepada siapapun yang ada di Mekah atau yang datang dari luar Mekah, sehingga hatta tarudda alaihi madlamatuhu, sehingga dikembalikan kedolimannya. Ini kan baik ya jemaah. Maka Nabi suka ini Hilful Fudul ini, karena manusia bersatu, berkumpul, bersepakat untuk membela kezaliman. Summa qamu ilal As ibn Wa'il, lalu dia yang 5 orang atau 5 kabilah tadi kumpul menuju kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi, fantanaza'u
fantaza'u minhu haqqa az-Zubairi ya wa dafa'uhu ilaihi. Yani minta mengambil haknya orang yang bernama Zubairi tadi dan akhirnya menyerahkannya. Wa qad hadara Rasul sallallahu alaihi wasallam hadal hilf, dan Nabi menghadiri perjanjian ini ma'amami bersama paman-paman Nabi dari Bani Hashim wakil. Wa qala ba'da an syarafallahu birisalah, dan Nabi bersabda setelah diangkat jadi Rasul, kata Nabi, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jun'an, sungguh saya saksikan di rumahnya Abdullah bin Jun'an hilfan, sebuah ikatan sumpah perjanjian, ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Perhatikan ikhwan di sini. Demi Allah kata Nabi, ma uhibbu anna li bihi, maka kata Nabi, lebih aku sukai hal itu. Yani perjanjian itu, hilful fudul itu lebih aku cintai daripada unta merah. Yani harta yang berharga sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya walau ud'a bihi, seandainya aku diundang untuk acara itu tuh, walaupun aku sudah Islam, aku akan penuhi undangan itu. Menunjukkan apa di sini, Bro? Dianjurkan tetap bermuamalah, bersosial dengan orang-orang kafir sekalipun dalam hal-hal kebaikan. Contoh sekarang di kita nih, di masyarakat campur ada orang kafir semacamnya, mungkin bermusyawarah untuk hal-hal yang baik. Bagaimana memajukan kampung, bagaimana kebersihan kampung. Maka kita sebagai muslim tetap menghadiri. Karena itu musyawarah-musyawarah yang baik, perjanjian-perjanjian yang baik. Demikian diantara faedah yang kita bisa ambil dari hilfu al-fudul. Dan hilful fudul terjadi pada saat usia Nabi berapa? Sama, karena habis perang Fijar. Wallahu a'lam. Baik, ini dulu, mungkin nanti kita masuk ke pembahasan bagaimana kerja Nabi pada masa sebelum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, yaitu ada dua pekerjaan Nabi jemaah. Pertama menggembalakan kambing, yang kedua nanti berdagang. Maka ini merupakan hal yang menunjukkan keistimewaan bahwa ternyata para nabi, para rasul juga bekerja. Ya, termasuk kita, lebih pantas lagi untuk bekerja. Ini apa, Bu? Hadiah? Baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.